masyarakat Indonesia dan Papua. Apa buktinya? Sekali lagi, apa buktinya? Buktinya bahwa selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, data dari Aliansi Ekonomi Indonesia, sekali lagi, Aliansi Ekonomi Indonesia, bukan data dari saya, Aliansi Ekonomi Indonesia yang terdiri dari 600 ekonom, artinya orang yang punya basic di bidang ilmu. Mereka menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia mengalami periode terburuknya sejak reformasi 1998 sampai dengan hari ini. Bahwa posisi ekonomi Indonesia hari ini menurun disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, utang negara Republik Indonesia di Bank Internasional yang sudah di luar batas kemampuan negara untuk bisa menggantikannya. Apa itu? Yang pertama, utang negara Indonesia sudah mencapai nilai 8.000 triliun hari ini, sementara APBN negara adalah 1.000 triliun, minus 7 triliun. Artinya kemampuan negara tidak mampu untuk mengembalikan utang internasional yang sudah membebani negara. Yang kedua, rezim Prabowo Gibran dalam praktiknya selama 1 tahun, menurut Aliansi Ekonomi Indonesia, sekali lagi bukan saya, menurut ahli di bidangnya, mereka sampaikan bahwa 1 tahun kebijakan rezim Prabowo Gibran hanya menyasar pada sektor populis. Apa itu populis? Populis adalah kebijakan cari muka, alih-alih menjawab tuntutan objektif rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan seperti pertama, makan bergizi gratis, itu bukan kebutuhan objektif rakyat Indonesia. Yang kedua, kebijakan koperasi merah putih, itu bukan kebijakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Danantara, itu bukan kebijakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Yang keempat, perluasan kewenangan militer yang mengakibatkan hancurnya, meningkatnya pengangguran massal di seluruh Indonesia. Misalnya saya kasih contoh, perluasan militer di bidang pangan, perluasan militer di bidang pendidikan, perluasan militer di bidang kesehatan. Itu bukan fungsi pokok daripada militer. Militer urusnya keamanan, tetapi karena perluasan, akhirnya apa? Jutaan kaum muda Indonesia yang profesional di bidangnya, baik kesehatan, pendidikan, semua mengalami pengangguran massal sampai dengan hari ini. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan luar biasa di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah untuk bisa menjaga stabilitas negara, maka negara terpaksa menaikkan pajak. Pajak misalnya di Pati, Jawa Tengah, lebih daripada 250%. Ini juga terjadi di Bode, ini juga terjadi di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia. Apa dampaknya ketika pajak naik? Bukan hanya rakyat sipil, bukan hanya kami yang aksi-aksi hari ini, tapi polisi, tentara yang kelas bawah juga akan menghadapi pajak yang naik. Ini persoalan negara, persoalan rakyat, termasuk aparat militer kelas bawah seperti kawan-kawan di depan. Pajak naik, maka kebutuhan objektif rakyat Indonesia, rakyat Papua juga akan semakin naik. Inflasi berkembang dalam tingkatan yang tidak bisa dikendalikan, mengakibatkan penderitaan di seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat turun ke jalan memprotes dalam skala massal di bulan Agustus kemarin. Kalau kawan-kawan lihat, di seluruh Indonesia aksi serentak, bukan hanya di Papua. Tetapi apa? Protes ini justru
dikriminalisasi dan aparat kepolisian dan TNI ditaruh paling di garis depan. Padahal apa yang diperjuangkan oleh rakyat bukan hanya untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kalian juga. Untuk kepentingan militer kelas bawah, untuk kepentingan tenaga kesehatan, tenaga guru, tenaga didik, dan semuanya, termasuk rakyat Papua. Tetapi apa? Militer, aparat dipasang di garis depan, membubarkan aksi, membunuh 10 orang di seluruh Indonesia, menangkap kurang lebih 5.000 orang di seluruh Indonesia. Ini bukti menurut kontras bahwa ini merupakan periode di mana demokrasi Indonesia merosot untuk pertama kalinya dalam skala yang paling masif sejak reformasi 1998. Oleh sebab itu, hari ini bukan hanya di Sorong, tetapi di Jayapura juga turun jalan, di Jakarta juga turun jalan, di Polda Metro Jaya, di Yogyakarta rakyat turun di Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Makassar pun demikian, dan seluruh Indonesia hari ini dilaksanakan aksi serentak. Aksi serentak sasarannya adalah pihak kepolisian untuk segera membebaskan 5.400 sekian rakyat Indonesia yang ditahan di seluruh Indonesia, termasuk hari ini kami yang turun ke jalan di kota Sorong mendesak untuk 4 orang tahanan politik Papua, Bapak Abraham Goram Gamang, Nixon Mai, Peter Obaha, dan kawan-kawan harus segera dibebaskan. Mereka bukan pelaku kriminal, mereka adalah pejuang keadilan dan kebenaran di atas tanah ini. Tidak ada kemajuan tanpa demokrasi. Sekali lagi, tidak ada kemajuan tanpa demokrasi. Oleh sebab itu, kotak demokrasi harus dibuka. Aparat kepolisian, militer tidak boleh menjadi kaki tangan daripada oligarki nasional yang hari ini memimpin negara Republik Indonesia. Siapa oligarki itu? Yang pertama, Prabowo Subianto. Yang kedua, keluarga Jokowi. Yang ketiga, Luhut Binsar Panjaitan. Yang keempat, Wiranto. Yang kelima, Bahlil. Yang keenam, seluruh pimpinan-pimpinan partai politik. Itu kepentingan mereka. Kepentingan mereka adalah perluasan investasi di seluruh tanah Indonesia, termasuk Papua. Dan apa? Militer dipasang di garis depan, rakyat dengan rakyat baku toki, rakyat tertindas, golongan tertindas dengan golongan tertindas baku toki. Yang ambil untung adalah oligarki. Kita sama-sama dirugikan, baik polisi, baik kami, semuanya kita dirugikan. Kita dirugikan. Saya sampaikan satu data penting. Menurut Bloomberg adalah media internasional yang berbasis di Prancis, menyampaikan begini: persoalan utama di Indonesia adalah penguasaan secara berlebihan ekonomi di tangan segelintir orang dan terlepasnya jutaan penduduk dari akses ekonomi. Data itu menyebutkan begini: 49% kekayaan nasional Indonesia dikuasai hanya oleh 1% orang. 99% kekayaan 99% penduduk Indonesia hanya memperebutkan 51%. Artinya apa? Misalnya Freeport yang menguasai bukan rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi untuk kesejahteraan segelintir elit dan juga imperialisme Amerika Serikat. Misalnya di Bintuni yang menguasai bukan rakyat Indonesia, apalagi negara Indonesia, tapi yang mengendalikan adalah imperialisme Inggris atau kerajaan Inggris di Eropa Barat. Oleh sebab itu, kepentingan kita adalah sama. Polisi
kepolisian, militer harus segera membebaskan rakyat yang ditahan. Mereka memperjuangkan nasib kita bersama, bukan hanya rakyat sipil, tetapi kalian-kalian, terutama golongan aparat yang ke bawah. Terima kasih. Demikian orasi dari kami, Sosialis Muda Papua, yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua dan juga sosialisme bagi dunia. Terima kasih. Salam internasional. Wah, 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 wah. Kita harus akhiri. Hormat.